Kita hidup di era yang terobsesi dengan tujuan. Semua orang di sekitar kita selalu bicara soal target. Target karir, target keuangan, target kebugaran, target hidup. Rasanya kalau tidak punya tujuan besar, kita seperti ketinggalan. Tapi ada satu keanehan yang mungkin kamu juga rasakan. Semakin banyak tujuan yang kita tetapkan, semakin sering kita merasa lelah, tertekan, dan terjebak. Banyak dari kita tahu persis apa yang kita inginkan dalam hidup, tapi anehnya, hidup kita tidak bergerak kemana-mana. Kita merasa seperti berlari di tempat, menghabiskan banyak energi, tapi tidak pernah sampai. Masalahnya apa? Apakah kita kurang ambisius? Kurang motivasi? Bukan. Masalahnya justru karena kita terlalu fokus pada tujuan dan kita melupakan satu hal yang jauh-jauh lebih penting. Sistem. Coba pikirkan, tujuan itu hanyalah hasil akhir sebuah titik di masa depan. Ia tidak menentukan bagaimana kamu menjalani hari-harimu. Dua orang bisa punya tujuan yang sama persis. Misalnya, sama-sama ingin menulis buku. Tapi, cara mereka menjalani hidup bisa sangat berbeda. Yang satu bisa konsisten, tenang, dan terus membuat kemajuan setiap hari. Sementara yang lain penuh dengan niat membara di awal. Tapi sering sekali gagal, menunda-nunda, dan akhirnya menyalahkan diri sendiri. Perbedaannya bukan soal siapa yang lebih termotivasi. Perbedaannya terletak pada apa yang saya sebut sebagai sistem operasi kehidupan. Apa itu? Sistem operasi kehidupan adalah cara hidupmu berjalan secara otomatis saat kamu tidak sedang berpikir keras. Sistem ini terdiri dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu lakukan tanpa sadar, lingkungan fisik dan sosial di sekitarmu, aturan-aturan pribadi yang kamu tetapkan, dan pola bagaimana kamu membuat keputusan setiap hari. Tanpa sistem yang solid, hidupmu akan sepenuhnya dikendalikan oleh suasana hati. Saat mood lagi bagus, kamu bisa sangat produktif. Tapi begitu kamu merasa lelah atau bosan, semua rencana langsung berhenti total. Inilah kenapa banyak orang hanya bisa bergerak saat mereka merasa terinspirasi atau termotivasi. Misalnya setelah menonton video motivasi atau membaca buku pengembangan diri. Tapi semangat itu cepat padam saat realitas kehidupan yang sebenarnya datang menghampiri. Orang yang benar-benar maju dalam hidupnya bukanlah mereka yang punya niat paling kuat, melainkan mereka yang hidupnya sudah dirancang sedemikian rupa agar bergerak maju secara otomatis. Mereka tidak perlu bertanya pada diri sendiri setiap pagi, haruskah aku fokus bekerja hari ini? Karena fokus sudah menjadi pengaturan default dalam hidup mereka. Mereka tidak perlu mengandalkan disiplin tingkat dewa untuk melakukan hal yang benar, karena keputusan-keputusan kecil yang sulit sudah mereka sederhanakan sebelumnya. Energi mental mereka tidak habis hanya untuk berperang melawan diri sendiri. Inilah inti dari kemajuan tanpa usaha. Ini bukan berarti kita tidak perlu kerja keras sama sekali, tentu saja perlu. Tapi ini berarti kita maju tanpa gesekan mental yang tidak perlu. Tanpa drama internal antara ingin dan malas yang menguras tenaga setiap hari. Coba bayangkan hidupmu seperti sebuah komputer. Jika sistem operasinya lambat, penuh virus dan sering hang, aplikasi secanggih apapun yang kamu install pasti akan berjalan buruk kan? Mau itu aplikasi desain grafis terbaik atau game paling canggih, semuanya akan terasa lambat dan membuat frustrasi. Begitu juga dengan tujuan hidupmu. Sehebat apapun mimpimu, sebesar apapun visimu, jika sistem hidupmu kacau, hasilnya akan selalu sama. Frustrasi, kelelahan, dan kegagalan. Maka, pertanyaan terpenting yang harus kita ajukan pada diri sendiri sekarang bukanlah lagi, apa tujuan hidupku? Pertanyaan itu penting, tapi ada yang lebih mendasar. Pertanyaan yang lebih kuat adalah, sistem apa yang sedang mengatur hidupku setiap hari? Coba kita bedah lebih dalam. Apakah sistem harianmu sekarang mendukung fokus, atau justru mendorong gangguan? Pikirkan notifikasi ponselmu, tatanan meja kerjamu, siapa yang kamu ikuti di media sosial. Semua itu adalah bagian dari sistemmu. Apakah lingkungan fisik dan sosialmu memudahkanmu melakukan hal yang benar atau justru menghambatmu? Apakah teman-teman terdekatmu adalah orang-orang yang membangun energi positif
atau justru mengurasnya? Lalu, bagaimana dengan kebiasaanmu? Apakah kebiasaan pagimu membangun energi untuk sisa hari itu, atau justru mengurasnya sejak awal? Misalnya, apakah kamu memulai hari dengan langsung membuka media sosial dan membanjiri otakmu dengan informasi acak, atau kamu memulainya dengan sesuatu yang menenangkan dan memberimu kendali, seperti meditasi, olahraga ringan, atau membaca beberapa halaman buku? Ini semua adalah bagian dari sistem. Perubahan besar dalam hidup tidak pernah dimulai dari menetapkan target yang lebih besar lagi. Perubahan sejati dimulai dari perombakan sistem-sistem kecil ini. Jam berapa kamu bangun dan tidur? Bagaimana caramu mengonsumsi informasi setiap hari, dari berita hingga hiburan? Siapa orang-orang yang paling sering kamu dengarkan nasihatnya? Benda apa yang selalu ada di sekitarmu, di meja kerjamu, di kamarmu? Saat sistemmu dirancang dengan benar, keajaiban mulai terjadi. Kamu tidak perlu lagi terus-menerus memaksa dirimu untuk disiplin. Konsistensi akan muncul secara alami karena melakukan hal yang benar terasa lebih mudah daripada tidak melakukannya. Kemajuan akan terasa lebih ringan, bukan seperti menarik beban berat. Dan yang terpenting, disiplin tidak lagi terasa seperti sebuah siksaan. Ia berubah menjadi sesuatu yang otomatis, sama seperti kamu menggosok gigi setiap hari tanpa perlu motivasi khusus. Ini adalah rahasia kemajuan yang jarang sekali dibicarakan orang. Kita terlalu sibuk mengagumi hasil akhir seseorang, tapi kita lupa untuk mempelajari sistem yang mereka bangun di balik layar. Hasil yang luar biasa hanyalah efek samping dari sistem yang tepat. Jadi, mulai sekarang, berhentilah mengejar tujuan dengan tenaga kosong. Jangan hanya mengandalkan semangat sesaat yang naik turun. Sebaliknya, mulailah berinvestasi untuk merancang sistem hidup yang mendukung kemajuanmu. Sistem yang membuat tujuanmu tercapai bahkan saat kamu sedang tidak terlalu memikirkannya. Karena ketika sistemmu sudah bekerja dengan baik untukmu, kemajuan bukan lagi sebuah perjuangan yang melelahkan. Ia menjadi sebuah konsekuensi yang tak terhindarkan. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.